Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana akhawan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yakhtarif fashakal muhtarif akhahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fala'allaka turzaku bihi. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Yahtarif yaktasib wa yatasabbab. Kana akhawan, ada dua saudara ala adin Nabi, ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua saudara. Kakak adik mungkin ya. Wa kana ahaduhuma, dan ada salah satu di antara keduanya ini ya'tin Nabi. Dia datang kepada Nabi setiap saatnya. Artinya melazimi majelisnya Nabi, belajar ilmu dari Nabi. Wal akhar yahtarif yashtaghil yaktasib yatasabbab. Yang kedua bekerja. Satu bekerja, satu melazimi Nabi. Ya, mau tidak mau yang bekerja ini biayai. Ini meninggalkan pekerjaannya karena ngikuti Nabi. Fasyakal muhtarif akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang bekerja ini mengadu kepada Nabi dari yang saudaranya. Ya apa ya Rasul, adik anak atau kakak anak ini tidak bantu anak kerja, ya anak biayai dia ada melazimi anda saja. Faqala, maka Nabi menyatakan la'allaka turzagu bi, mungkin kamu turzagu, mendapatkan rezeki bihi, berkat kamu biayai saudara kamu, bi akhika. Nah, di sini keutamaan bagaimana mulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih afdal orang yang mulazim fi talabil ilm daripada orang yang membiayai mulazim talabil ilm. Lebih utama orang yang melazimi, orang yang belajar ilmu, mengajar ilmu daripada orang yang membiayai. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang mustaghil bil ilm, orang yang sibuk dengan ilmu tadi itu, baik itu mengajar atau belajar, Allah Subhanahu wa taala taskhir, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati hambanya tadi itu membantu. Ini saudaranya membantu karena apa? Karena saudaranya tadi itu mulazim terhadap Nabi, akhirnya dijadikan bisa membantu. Nah, karena itu orang kalau sudah mengajar atau yang lainnya, subhanallah, yang lainnya itu Allah jadikan bisa membantu sama dia, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpatik lah, orang bisa simpatik karena dia tadi itu mengajar ilmu atau belajar ilmu. Ada aja nanti yang biayai nantinya. Ya, jangan berharap ke sana, tapi Allah Subhanahu wa taala jamin rezekinya begitu. Innallaha takaffalu li talil ilmi ridwan bima yasna. Takaful khas ba'da takaful am, kata Abu Haddad. Itu jaminan khusus, itu bukan jaminan umum. Kalau jaminan umum semuanya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha. Tapi kalau jaminan khusus untuk talabatul ilm, untuk orang yang mencari ilmu atau mengajarkan ilmu. Subhanallah. Ada aja nanti, ya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk perhatikan itu ahlul ilm. Bantu kalau kamu mampu. Jangan sampai enggak bantu. Kenapa? Rezeki itu berkah daripada membantu talabatul ilm, ahlul ilm. La'allaka turzagu bih. Kenapa? Saudaranya kamu ini adalah ahlul ilm, lebih mementingkan ilmu. Kamu bekerja tadi itu, mungkin berkat dia tadi itu rezekinya kamu tadi itu lancar. Artinya kalau kamu berhenti, ya berhenti loh rezekimu, seret loh. Nah, jadi kalau orang-orang kaya ini harus tahu sebenarnya, kalau ente kepingin berkah rezekinya, salurkan kepada ahlul ilm. Salurkan kepada ahlul ilm. So, mereka tadi itu ninggalkan pekerjaannya untuk mengajarkan ilmu atau untuk belajar ilmu. Ninggalkan pekerjaannya untuk itu. Padahal dia bisa bekerja. Lah orang yang seperti demikian ini bantu.
la'allaka turzagu bih, maka rezeki kamu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan la'allaka turzagu bihi. Kalimat bihi ini kan ada wasilah, wasitah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Minta rezeki sama Allah langsung kan bisa, Allah Maha memberikan rezeki. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki biwasilah. Nih, bantu dia tak kasih rezeki. Ini sama dengan tawasul. Istirzak itu saudara bukan harus berangkat ke pasar atau harus ke toko. Istirzak kepingin rizak berlimpah tadi itu yang banyak membantu ahlul khair. Itu termasuk istirzak. Itu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat masalah 100.000. Cari ahlul ilm, cari ahlul khair, orang yang belajar misalnya dia tidak mampu belikan kitab. Istirzak berkat ini insyaallah Allah akan lancarkan rezekinya. Insyaallah lancar nanti. Jangan nanti ente tumpuk cari lagi ke pasar, ente tumpuk cari lagi ke pasar, ente tumpuk. Sambil cari mereka itu ahlul khair tadi itu, insyaallah akan lancar rezekinya kamu. Nah, karena itu orang-orang dulu itu membagi 3 daripada rezeki yang ia dapatkan. Sepertiga untuk keperluan dirinya sama keluarganya, sepertiga untuk orang tuanya. Orang tuanya diistimewakan. Sepertiga untuk sedekahnya. Cukup sebetulnya kalau untuk keperluan sepertiga mungkin cukup ya. Lah kalau kita fakir itu dan ini, ya berarti lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Coba diatur rezeki. Kalau punya rezeki, arahkan juga terhadap ahlul khair. Ya tentunya ibda biman ta'ul. Mulai daripada yang wajib kamu berikan dulu. Lebih ahlul khair yang dibagai. Insyaallah akan Allah kasihkan lancar rezekinya. Ya, jadi jangan perhitungan-perhitungan aja ya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan kamu ajari orang yang hidup di zaman sekarang ini untuk perhitungan. Jangan kamu ajari untuk perhitungan. Lawong nanti akhirnya gara-gara perhitungan zakatnya dikurangi loh atau diintit. Kalau perlu nggak mengeluarkan zakat sama sekali. Ajarkan kepada mereka untuk banyak sedekah. Untuk banyak sedekah. Itu pun keluarnya netes. Hadis tentang fadilahnya sedekah banyak, keluarnya netes. Tes. Didik betul nih. Ngono diajari sedekah. Harus perhitungan kita, harus ekonomis, tambah bakhil. Zakatnya dintit nanti. Wallahu alam.